Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast KBRI Riyadh, Ahlan KBRI Riyadh. Kali ini, episode ini kita akan membahas tentang artificial intelligence. Sudah hadir bersama kita tamu dari Jeddah, dari jauh, yaitu Bapak Profesor Anton Satria Prabono. Apa kabar Prof. Anton? Sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga host kita yang kedua yaitu Pak Rian. Halo, apa kabar? Ini pertama kali saya jadi host di sini ya. Pak Anton, ini bisa diceritakan Pak, Bapak di Arab Saudi ini profesinya sebagai apa Pak? Baik ya, terima kasih. Jadi ya alhamdulillah saya di Arab Saudi ini sudah menginjak tahun ke-11. Wah, sudah 11 tahun dari tahun 2013 masuk ke sini bulan Agustus. Ya, dan alhamdulillah waktu rekrutmen waktu itu saya mendapatkan satu kemudahan karena yang merekrut itu malah datang ke Malaysia. Waktu itu Bapak sebelumnya di Malaysia? Ya, waktu itu saya sedang di Malaysia, saya sebagai associate professor di sana. Di universitas? Di Universitas Kebangsaan Malaysia. Oke. Ya, UKM namanya. Itu lokasinya di Bangi, ya nggak jauh dari KL. Jadi waktu itu ada proses rekrutmen untuk dosen di Arab Saudi. Waktu itu dekan dari King Abdulaziz University datang ke Malaysia. Sebetulnya datangnya untuk jalan-jalan, tapi karena dia baca CV saya, ya yang dikirimkan ke kampus King Abdulaziz University, kemudian dia mengontak saya melalui teman yang kebetulan juga dosen di sini. Akhirnya dipertemukanlah dengan dekan. Hanya sekitar 30 menit ngobrol dan dekan ini Pak Profesor dari King Abdulaziz University ini pun sangat welcome, relax. Ngobrol seperti ngobrol biasa, terus tahu-tahu oke, kapan mau berangkat ke Arab Saudi? Waduh. Langsung seperti itu aja. Saya seperti mimpi sebetulnya. Padahal tidak ada rencana Pak awalnya ke Arab Saudi ya Pak? Tidak ada rencana, maksudnya tidak ada rencana secara tiba-tiba. Memang saya sudah ada harapan karena waktu itu ya mungkin ini karena sudah niatnya sudah baik. Waktu itu saya memang pengen pergi haji tahun 2013. Sebelum itu saya sudah bertanya-tanya kemana-mana, ke Indonesia, ke Malaysia. Saya tanya di Indonesia 10 tahun di daerah saya di sekitar Jawa Tengah. Kemudian tanya di Malaysia ternyata lebih panjang. Saya pikir Malaysia lebih pendek. Rupanya karena kuotanya lebih sedikit, yang minat lebih banyak jadi lebih banyak. Akhirnya wah ini kayaknya harus kerja di Arab Saudi nih, supaya itu dari situ 2010 saya sudah ada gambaran seperti itu. Jadi sekarang Bapak di King Abdulaziz University sebagai apa Pak? Sebagai profesor. Jadi interview pertama pindah sebagai associate profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Ya, Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai associate profesor, kemudian pindah ke. Oh, jadi Bapak sudah jadi profesor sejak dari Universitas Kebangsaan? Ya, waktu itu namanya associate profesor. Associate profesor. Associate profesor itu satu tingkat sebelum profesor. Dan di sini jadi profesor penuh? Ya, jadi masuk ke sini associate profesor dulu selama 2 tahun karena mereka ini pengen tahu kinerja kita. Ini orang ini memang betul bisa bekerja dengan baik tidak. Jadi dipromosikannya di sini. Oke, mantap. Ini bahaya nih, ngobrol-ngobrol 30 menit tiba-tiba 11 tahun di Arab Saudi Pak ya. Itulah makanya, karena awalnya juga memang saya niatnya mau pergi haji. Saya tidak terbayang pendidikan di Arab Saudi seperti apa waktu itu. Hanya saya tahu ini ada kampus-kampus besar di Arab Saudi, King Saud University, King Abdulaziz University, dan King Fahd University of Petroleum and Mineral, dan satu lagi KAUS, King Abdullah University of Science and Technology. Karena bidang saya kan lebih ke arah teknologi terkini ya. Jadi teknologi informasi, kemudian yang terkait dengan kecerdasan buatan, terkait dengan robotik. Jadi saya pun lihatnya bidang-bidang sains dan teknologi. Ya saya lihat 4 kampus itu. Kemudian bisa masuk ke situ. Kalau menurut Bapak bagaimana kok Bapak bisa dipilih gitu oleh mereka? Apa yang mereka lihat menurut Bapak? Nah ini satu hal yang agak ya sebetulnya di banyak tempat juga, tidak cuma di Arab Saudi atau di negara-negara lain juga begitu kebanyakan. Jadi pada saat ditanya interview untuk menjadi posisi akademik ya, di sini kan posisinya waktu itu dia cari asisten profesor, associate profesor ataupun full profesor. Itu salah satu hal penting yang ditanya adalah apa yang akan Anda lakukan pada saat di sini. Apa kontribusi yang bisa diberikan?
Kan pertama diminta cerita dulu. Ya. Coba ceritakan riwayat karir Anda, karir saudara. Bagaimana karir itu? Kemudian ceritalah dari awal. Ya. Dulu pernah kerja di industri, kalau kita pernah kerja industri ya sampaikan industri. Kalau dulu di akademik, kemudian saya dulu punya pengalaman di industri, jadi punya gambaran background kita harus mengajar mahasiswa bagaimana supaya ilmunya bisa diterapkan di industri. Karena saya kira itu penting. Ya kan, karena saya juga pernah di Jerman mengajar juga 1 semester dan link antara industri dan akademik sangat kuat di sana. Di Jerman. Ya, di Jerman. Iya. Sehingga dosen itu malah kalau bisa punya pengalaman industri. Sehingga pada saat mengajar, dosen itu tahu kira-kira kita harus mengajarnya bagaimana supaya ilmu itu bisa matching dengan keperluan industri. Makanya dulu kan almarhum Pak Profesor Habibie kan pernah mencanangkan link and match. Ya sebetulnya konsep itu, bagaimana kita bisa melingkan dan mematchkan apa yang ada di akademik research center dengan kebutuhan di industri. Menarik nih, Bapak itu karirnya tuh selalu di universitas di luar ya? Atau sekarang tercatat sebagai profesor di universitas mana saja, Pak? Oh ya, jadi saya memang memulai karir akademik dari luar. Dari luar ya? Iya. Saya mulai betul-betul dulu di Indonesia pernah mengajar di kampus-kampus kecil. Karena saya di Indonesia itu justru profesinya di industri. Jadi saya bekerja di industri ya. Jadi pernah di Bumikaya Steel Industries itu di pabriknya di Cikarang. Itu saya sebagai electrical maintenance staff. Ya, jadi staff teknik ya bagian kelistrikan yang memperbaiki kalau ada konveyor rusak, kalau ada alat-alat berat yang rusak ya, karena pabrik baja. Kemudian saya pindah ke Samsung Elektronik di lokasinya nggak jauh. Itu industri. Belum mengajar tuh ya? Belum. Kemudian saya pindah ke Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Bottling Indonesia. Di mana? Di Indonesia, Pak? Indonesia juga. Jadi di Indonesia pengalaman saya penuh di industri sebenarnya. 100% di industri. Hanya kalau ada waktu, saya kurang tahu. Waktu itu saya cari tempat mengajar agak susah di Indonesia. Maksudnya mengajarnya part time, karena saya punya background di industri, ya tahu keperluan apa di industri atau pemahaman. Saya pengen mengajar, tapi agak tidak banyak kampus yang bisa menerima seperti itu. Maunya ya mengajar penuh. Bapak lulusan dari mana, Pak, di Indonesia? Dulu saya di Indonesia kuliah di 2 kampus ya. Pertama di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, dulu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, jurusan Teknik Elektro. Kemudian saya mengambil lagi S1 di Universitas Padjadjaran di MIPA, itu jurusannya matematika bidang ilmu komputer. Ya, jadi saya mengkombinasikan antara hardware, perangkat keras dari elektro dan software dari ilmu komputer. Menarik ini. Memang sudah punya background keilmuan yang cukup mumpuni ya. Basicnya dari situ. Ya. Kemudian setelah itu mengajar di mana, Pak? Mulai mengajar. Jadi saya kan sudah itu, karena saya lihat saya kerja di industri nih. Ini juga suatu saya lihat ada fenomena yang berbeda di kita ini di Indonesia. Jadi kebanyakan kenapa yang duduk di posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan swasta multinasional itu kebanyakan orang asing. Betul itu, Pak. Apakah orang kita tidak mampu atau ada kebijakan bagaimana di situ? Betul sekali. Akhirnya sekarang Pak Anton jadi orang asing, Pak. Ya itu udah akhirnya saya jadi ekspatriat gitu ya. Dulu saya lihat ini kenapa ekspatriat semua gitu ya di Indonesia. Ya di Indonesia. Kan saya punya satu seperti cita-cita, pengennya oke lah saya belajar ke luar negeri, sekolah, ya entah bekerja, setelah sekolah bekerja dan sebagainya, saya pulang saya kembali di Indonesia dengan posisi yang seperti yang dipegang oleh orang asing tuh. Nah, tapi ternyata di sini sudah jadi ekspatriat duluan. jadi sampai profesor. Iya, sudah sampai profesor, sudah pindah ke beberapa negara. Tapi tadi sempat kita kan di belakang layar tadi kita bicara-bicara bahwa Bapak juga sudah kembali ke Indonesia ya, maksudnya meskipun bukan profesor penuh ya. Tidak menetap di sana. Ya, tapi saya memang gitu. Jadi saya mengajar di 3 kampus di Indonesia sekarang. Ya secara online ya, dan setiap semester atau setahun sekali saya datang ke sana. Itu di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Alma Mater, Pak ya. Ya. Kemudian di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian di Universitas Budi Luhur. Ya.
yang di Universitas Budi Luhur itu mengajar program S2 saja, ilmu komputer, jadi magister ilmu komputer. Yang di Unpad Universitas Pajajaran itu ngajar S1 dan ngajar ikut membimbing mahasiswa S3 Iya. yang di Universitas Pajajaran. Kemudian yang di Institut Teknologi Nasional ini S1. Semuanya sama bidangnya tentang Lain-lain. Yang di ITNJ itu teknik elektro, Ya. yang di Unpad itu yang S1 itu informatika, yang S3-nya itu matematika. Kemudian yang di Universitas Budi Luhur itu ilmu komputer. Kemudian saya juga sempat menjadi adjunct profesor di Universitas Negeri Jakarta. Itu membimbing mahasiswa S3 sebagai kopromotor bidang manajemen. Manajemen ya Pak Iya. ya. Jadi ilmunya ada beberapa. Karena manajemen kan saya juga dulu posisi terakhir saya di Indonesia itu sebagai manajer teknik di Coca-Cola Bottling Indonesia. Ya. Jadi terbiasa mengelola orang dan sebagainya. Kalau Bapak di sini di King Abdul Aziz University ini Bapak ada spesialisasinya apa? Iya. Nah ini juga salah satu mungkin pertimbangan ya kenapa bisa di-hire ya di beberapa tempat, karena kebetulan bidang yang saya tekuni ini adalah bidang yang memang masih berkembang dan terus berkembang, yaitu kecerdasan buatan, Artificial AI. Wah, ini yang lagi in nih ya. Lagi in sekarang ya. Lagi Kan dulu populer kan nih. masih banyak teori. Ya sekarang sudah mulai banyak dipakai. Ya. Ya termasuk smartphone yang kita pakai kan semua AI based itu. Iya. Ya Google Map gitu kan, kalau itu kan cari shortest path, cari rute yang paling cepat itu pakai kecerdasan buatan. Oh jadi sudah lebih lama ya? Saya pikir baru rame-rame ChatGPT saja, bukan Pak ya? Sudah Sebelumnya sudah. Hanya kan tidak se-advance sekarang aplikasinya. Kan kalau dulu kan masih basic ya, yang dasar-dasar. Dan Bapak sekarang spesialisasinya di situ ya? Iya di AI itu. Wah, Itu ada berapa orang di sana yang punya spesialisasi seperti itu? Ya, kita di King Abdul Aziz University di Faculty of Computing and Information Technology, karena fakultasnya fakultas komputer dan IT gitu ya, namanya. Itu ada 3 kebetulan dari Indonesia. Yang satu ya saya bidangnya AI, yang satunya juga ada kaitannya AI tapi lebih ke arah virtual reality gitu. Oke. Ya, dan satunya lebih ke arah ontologi, ke web development gitu. 3 orang Indonesia di sana ya. Ya. itu bakal panjang nih Bapak di Arab Saudi, nggak akan mungkin dilepas ini Pak ini. Karena Saudi sekarang transformasi digitalnya kan luar biasa Pak ya. Betul ya. Dan mereka sekarang lagi suka-sukanya ini kalau orang lagi dapat mainan baru gitu kan. Iya, gitu kan mereka gencar bikin terobosan-terobosan kan. Termasuk mereka kan bikin satu yang saya agak lihat satu terobosan yang luar biasa itu, mereka bikin authority namanya Saudi Data and Artificial Intelligence Authority. Itu langsung di bawahnya Perdana Menteri ya Pak. Kayaknya langsung dipegang oleh raja. Authority itu Iya, biasanya setingkat kementerian tapi dia otoritasnya bebas. lebih terbuka Ya, gitu ya. Kayak Saudi Entertainment Authority Oh, gitu. Jenderal Entertainment yang seperti itu memang sih. Itu tentang apa itu Pak? Yang Khusus perkembangan AI di Saudi iya, itu gimana? mengenai big data dan artificial intelligence itu punya otoritas sendiri. Itu kan luar biasa itu, bisa tembus kemana-mana. Itu serius berarti Saudi Pak ya? Ya itu maksudnya dia itu betul-betul serius sampai bikin otoritas khusus menangani data dan kecerdasan buatan. Kalau yang Pak Anton lihat ini yang sudah diimplementasikan itu di mana tuh kalau di sini tuh? Kan jadi mereka kan punya seperti sistem yang kita pakai kemarin yang tawakalna. Itu semua pakai AI. Iya, pakai. Jadi karena deteksi kayak Bluetooth, cari connectivity antara yang pernah kan nanti kalau kita ikat betul ya. Nanti ada mappingnya itu, lokasinya. Jadi kan kita bisa deteksi jarak 5 meter misalnya atau jarak 10 meter. Ini ada orang yang pernah kasus kena juga gitu kan kalau kita pas keluar. Penggunaan AI memang di Arab Saudi pun sudah cukup masif ya, dan Bapak ya ini berarti ya salah satu faktor penting Pak. Iya, jadi Pak dan Profesor mereka Anton sedang ini membangun Neom. Ya. Neom, Neom itu kota full kita. AI nantinya ya. Punya kota yang namanya line itu satu baris ya. Di dalam itu semua rencananya 30% itu adalah robot. Di Neom itu. Oke. Profesor Dr. Anton Satria Prabuwono adalah pria kelahiran Brebes 12 Desember 1973
yang tercatat sebagai guru besar di Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Perjalanan hidupnya cukup inspiratif ketika ia sudah berada di zona nyaman. Pria yang akrab disapa Pak Anton ini sebelumnya memegang jabatan penting pada sebuah perusahaan ternama, namun jabatan tersebut ditinggalkannya dan lebih memilih melanjutkan studi. Pada akhirnya memang ia bisa menyelesaikan studi tersebut dengan memperoleh gelar akademik strata 1, 2 dan 3 pada 5 universitas dalam dan luar negeri. Sungguh membanggakan. Profesor Anton memang lebih memilih sebagai dosen ketimbang menjadi praktisi, sehingga ia mempersiapkan diri dengan mengejar banyak gelar akademik sebagai bekal keilmuan yang akan diajarkan ke para mahasiswanya ditambah dengan pengalamannya di dunia industri. Sepanjang karir dosennya, Profesor Anton sudah banyak menghasilkan tulisan hasil riset yang telah dipublikasikan, baik di jurnal nasional maupun internasional. Usianya masih cukup muda, namun jabatan dan gelar akademiknya cukup panjang dan mentereng. Profesor Anton, saya mau tanya nih, bagaimana perkembangan AI di Arab Saudi ini? Kalau Bapak bisa melihat perkembangannya sejauh ini. Tadi kan sudah cerita tentang tawakalna, tapi secara umum bagaimana perkembangan di sini? Ya baik, jadi teknologi sendiri kalau di Arab Saudi ini sebetulnya boleh dikatakan relatif baru ya, dikenalkan kepada masyarakat. Baru itu kapan tuh Pak? Baru ini sejak mereka sudah mulai fokus kepada bidang pendidikan di sains dan teknologi, itu juga pada masa yang sama mereka memperkenalkan hal-hal yang terkait dengan teknologi kepada masyarakat. Jadi mulai bikin riset-riset center itu sekitar tahun 2000, di atas tahun 2000, setelah tahun 2000. Waktu masih masanya Raja Fahad ya? Ya, dari Raja Fahad, kemudian Raja Abdullah. Raja Abdullah merintis membangun King Abdullah University of Science and Technology di Kaus. Nah, disitulah mulai Arab Saudi gencar ya mencanangkan teknologi lah, artinya transfer teknologi, alih teknologi dari banyak negara maju ya dibawa ke sini dengan cara membangun kampus. Kampus itu diinisiasi dulu dengan mendatangkan para pemimpin universitas 20 kampus terbaik di dunia. Dia panggil ke sini, kemudian dia minta buatkan blueprintnya bagaimana kita bisa buat kampus teknologi yang akan menjadi salah satu kampus terbaik di dunia. Serius. Nah, makanya rektor yang pertama waktu itu presidennya adalah Kaus atau rektor di Kaus sendiri. Itu adalah Singapura bukan? Iya, benar. Dari presiden bukan National University of Singapore. Oh iya dari presidennya NUS. Iya, Dari presidennya NUS. Saya baca itu. Orang Singapura itu. Nah, itu kan luar biasa karena waktu itu memang NUS lagi melejit rankingnya masuk 20 besar dunia. Memang gitu. Saudi itu Pak ya, senangnya itu mengambil yang talenta terbaik Pak ya. Langsung di sepak bola juga sekarang begitu Pak ya. Betul. Iya memang betul itu. Tapi di kalangan orang Saudi sendiri bagaimana? Ya sebetulnya mereka tidak ada masalah karena kan mereka ini kan sebetulnya yang di akademik terutama kan orang-orang yang terbuka pemikirannya. Karena mereka ini juga belajarnya di luar. Itu dia penting itu. Kan mereka kan rata-rata master dan PhD-nya dari luar. Betul. Terus kalau pemanfaatannya di sini jadi memang sudah masif ya di sini ya. Iya sudah. Jadi sudah dan sistem-sistem yang ada tadi terkait dengan Saudi Data AI Artificial Intelligence Authority itu kan sekarang aplikasi-aplikasi yang pemerintahan ya ataupun yang digunakan oleh masyarakat banyak yang berbasis AI. Termasuk dia dan saling terintegrasi. Ya yang luar biasa sistem informasinya di sini juga terintegrasi kan. Integrasi data bank di sini betul. Bagus ya. Data kependudukan, data imigrasi, data bank ya di Absir itu kan. Nah, jadi kalau kita kena tilang, kita nggak bayar, kita nggak bisa keluar negeri nih, nggak bisa keluar dari Arab Saudi. Terbaca langsung masih ada denda yang belum diselesaikan. Iya, memang data di sini sangat terintegrasi. Nah, Saudi seperti ini. Bagaimana Indonesia kalau menurut pengamatan Bapak? Nah, ini juga satu hal ya tantangan ya, boleh dikatakan tantangan karena kita untuk mengintegrasikan data, untuk dapat data yang terintegrasi aja bukan hal yang mudah di kita. Untuk bikin IKTP itu aja mungkin bukan hal yang mudah. Gitu. Mungkin kalau pada saya kita bisa bikin pilot project sebetulnya. Satu daerah yang memang betul-betul bisa terintegrasi semuanya. Kalau nggak bisa secara nasional bersama-sama,
Jadi misalnya satu kawasan di mana regional, katakanlah Jawa Barat gitu misalnya, dibuat satu daerah yang memang semuanya terintegrasi sistemnya, e-government-nya semua masyarakatnya. Tapi kalau orang bilang itu kan mungkin apakah ini karena jumlah penduduk, masalah jumlah penduduk kan memang di Arab Saudi ini ada 35 juta sementara kita punya 275 juta gitu. Apakah itu salah satu faktor yang Bisa itu atau bisa enggak? juga, tapi Bukan. tidak mutlak begitu kan. Kita juga secara geografis juga tidak menjadi satu Iya, kan. itu Daratannya juga salah karena tantangan pulau-pulau kita. gitu Iya, kan. benar. Tapi kan ada banyak contoh seperti di Jepang, Ya. ya kan? Itu juga Pulau, geografisnya ya. pulau Pulau juga. juga, Tapi betul. kan bisa juga mengimplementasikan sistem-sistem satu identitas gitu. Betul. Kan. Jadi selalu ada caranya Pak Betul, ya dengan ya. setiap tantangan itu Ya, ya. mungkin kalau di kita oke lah nasional mungkin masih skopnya terlalu besar. Satu pulau dulu Satu misalnya. pulau, Ya, betul. Pulau Jawa misalnya atau Pulau di mana- Bali lah Ya, Pulau Bali Pulau misalnya. Bali Betul. lebih kecil ya. Ya, Lebih skop kecil. lebih kecil. Ya. Nah, itu. Atau yang lebih kecil lagi Pulau Madura. Tapi yang jelas ada lah mesti ada cara bagaimana. Betul. Itu menarik itu. Sebetulnya contoh yang paling simpel kereta api. Siapa yang sangka kereta api sekarang di Indonesia luar biasa? Iya. Bagus sekali sistemnya. Iya. Tepat waktu, bersih, Bapak tertata. bicara apa nih yang Jakarta Bandung ya Pak? Oh, Enggak semua di Indonesia. Pulau Jawa ya maksudnya. Pulau Jawa khususnya. Yang kereta api kan sekarang saya suka naik kereta api di sana. Karena sudah teratur, sudah tertib. Semua pakai tiketingnya online, Iya, ya kan? iya, betul. Yang di Sumatera juga loh Pak. Nah, itulah makanya. Nah, itu Meskipun luar biasa. belum terhubung semua ya memang di Sumatera Artinya ada. bisa sebetulnya, bisa dibuat teratur, tertib, terintegrasi. Nah kira-kira Ada tadi peluang. menyambung pertanyaan Pak Rian Pak, kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang AI ini apa Pak potensinya Pak? Nah, itu yang tadi kan sistem informasi di Arab Saudi ini luar biasa. Ya. Kita Dan Indonesia unggulnya apa Pak? kita kena tilang aja, kita salah satunya sebetulnya SDM kita itu Bener lah. banyak, ya, Makanya Prof Alkon di sini. ya SDM ya human capital lah. Ya. Human capital human kita ya. capital kita ini sebetulnya karena Banyak tapi kurang dimanfaatkan kayaknya, Pak. ya satu, yang kedua orang kita ini lebih boleh dikatakan ulet ya, tough gitu. Ya. Tahan banting lah gitu. Tekun. Ya, Ya. ya gitu, nggak mudah menyerah. Sebenarnya tipikal orang kita ini lebih dari segi endurance atau dari segi ketahanan itu lebih tahan gitu. Jadi Terbukti berkali-kali. ya gitu. Kita ini jadi orang susah sudah biasa gitu. Ya kan? Jadi makanya kalau jadi orang senang ya alhamdulillah, kalau tetap jadi orang susah ya sudah terbiasa Terbiasa susah begitu. gitu. Oke, nah Pak kalau bicara AI ini proyeksi atau visi masa depan itu seperti apa Pak di bidang AI ini Pak? Bakal kejadian seperti di film Terminator Pak, Skynet yang diambil alih atau gimana? Ya memang kalau saya justru melihat yang ada di film-film itu adalah imajinasi manusia yang ternyata bisa direalisasikan. Oh. Banyak hal-hal yang seperti mobil terbang, gitu. Walaupun belum skala mobil, tapi sekarang orang sudah bisa pakai Drone ya, kayak drone ya, naik drone terus terbang. Ya ambulans, ada drone ambulans kan Betul sekarang ya. sudah mulai. Ya dulu kan kita hanya lihat di film, Ya. tapi sekarang sudah hampir menjadi kenyataan. Yang kayak Terminator, Ya. robot itu sekarang ada yang namanya exoskeleton. Jadi kayak baju dipakai, tapi ini sebetulnya besi kayak robot. Oh, Iron Man, Pak. Iron Man, ya. Iron Man itu ada memang. Oh, sudah mulai Ya, Pak ya? cuma bukan untuk terbang, ya untuk keperluan kalau misalnya ngangkat barang. ya. Oh, ya, Karena kan Iya, kalau iya. orang manusia biasa itu kan ngangkat mungkin paling bisa 80 Iya, kilo. iya. Kalau pakai baju itu di atas 100 kilo terangkat. Oh jadi dengan bantuan robot Dengan itu? bantuan ya, robot, ya, benar. dia kayak baju Saya pernah lihat robotnya. Oh gitu. Jadi ini nanti ini kayak ada rangka, makanya namanya skeleton itu. Tapi exoskeleton ini rangka-rangka ini dipakai gini aja. Iya. Sama di kaki. Ya. Oh. Nah, nanti dengan bantuan itu kita bisa ngangkat benda yang sebetulnya impossible diangkat orang. Itu tidak dari mungkin. Iron Man itu. Ya, Iya. tinggal dikasih roket bisa terbang itu. Ya, betul. Wah ini berarti sebentar Ngangkat lagi mobil Pak kalau gitu bisa- Pak. Yang bisa. diimajinasi Iya. di film-film itu tidak Memang lama bisa. lagi Pak ya? The $6 million Man itu yang kita Iya, iya. Oh Iya, ya, betul. zaman dulu ya. Ya. Ya manusia $6 juta itu memang ada betul. Kalau dulu kan di operasi di embed gitu, Iya. tulangnya Iya, betul, diganti apa semua. Ini sekarang pakai baju aja. Siapa orang bisa pakai. Oh iya wah ini Itu banyak Menarik kalau ini. dipakai di katakanlah operator-operator di industri gitu ya. Ya misalnya yang memang terkait dengan logistik misalnya. Atau dengan apa yang bermanfaat bagi manusia itu luar biasa. Karena itu kemampuan itu kan
sebetulnya bisa dikerjakan, artinya tadinya tidak mungkin dikerjakan oleh orang, tapi sekarang bisa dengan teknologi itu. Ya kemudian yang kalau inisiatif yang apa namanya artificial intelligence ya, kalau lihat di Arab Saudi sendiri sebetulnya aplikasinya itu sudah apa namanya sudah cukup banyak ya di kita gunakan terkait dengan integrasi data, kemudian juga apa namanya notifikasi, sistem notifikasi. Kalau misalnya identifikasi termasuk apa namanya ini untuk fingerprint dan sebagainya ya. Pak sambil diminum dulu Pak, Pak. Ini santai aja kita Pak. Iya, iya. Ya itu kan identifikasi itu biasanya akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Betul. Karena dia harus membedakan oh ini fingerprintnya siapa. Kan ini bukan fingerprint kita, fingerprint orang. Itu kan mesti ada database, dataset yang akan dijadikan pembanding. Iya, AI itu kan pada dasarnya database ya, set big data Pak ya. Big data yang nanti disimpan kemudian ada digunakan untuk data pembanding misalnya kan. Jadi kayak pattern recognition atau pattern matching. Polanya di match kan. Ya. Cocok nggak? Kalau cocok oh berarti ini betul yang ini. Tidak cocok berarti bukan. Itu dasarnya AI seperti itu ya. Ya, kecerdasan Itu kayaknya harus kuliah berapa tahun Pak ya, untuk bisa paham seperti itu Pak. Kalau kita kan di sebatas user di chat GPT yang seperti ya awalnya itu kan manusia pengen mengimitasi kemampuan berpikirnya orang manusia. Jadi kita pengen membuat tiruannya lah gitu kan. Bagaimana cara berpikirnya manusia. Nah, itu dengan kecerdasan buatan, makanya dinamakan kecerdasan buatan. Ya, Pak Riyad ini menarik nih Pak Riyad. Ya. Jadi kita kedatangan tamu Prof. Anton ini yang memang expert di bidangnya dan tidak disangka-sangka. Ini saya juga baru kenal Pak dengan Bapak hari ini. Ternyata identiknya kan WNI di Arab Saudi ini adalah pekerja domestik. Tapi tidak disangka pekerja non profesional. Ya, ada profil seperti Prof. Anton. Kemarin kita bahas ada Pak Eri kan ya. Nanti banyak juga ternyata tenaga-tenaga profesional yang bahkan menduduki posisi strategis orang Indonesia di Arab Saudi ini. Nah, gitu. Ini memang yang salah satu yang pengen kita angkat kembali Pak. Jadi kalau dulu kita dikenal dengan ulama-ulamanya, ulama itu kan artinya orang yang berilmu ya. Tahu zaman ada Al-Bantani, Minangkabawi dan lain-lain gitu ya. Sekarang ini kita juga pengen profil-profil seperti Bapak ini yang muncul di Arab Saudi, bukan cuma Arab Saudi tapi juga di seluruh dunia. Bahwa ini orang-orang seperti Bapak ini yang memang punya profil sebagai orang berilmu yang berpengaruh, yang mempunyai kemampuan expertise seperti itu. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya Pak, tentang diaspora nih Pak tadi. Ya baik ya, ini menarik ya karena memang representasi kita ya sebagai warga Indonesia itu kan mereka kan hanya melihat mayoritas ya, mayoritas. Jadi tidak cuma di Arab Saudi sebetulnya, di banyak negara lain juga begitu. Jadi kebetulan di Indonesia ini, maksud saya di Arab Saudi ini, ya mohon maaf ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sidki itu betul, bahwa image yang tertanam itu adalah informal labor, ya, ataupun boleh dikatakan domestic worker ataupun unskilled labor gitu, unskilled labor. Jadi yang bekerjanya itu tidak menggunakan skill yang perlu di training gitu ya. Ya kan seperti katakanlah supir. Ya memandu supir itu kan semua orang bisa sebetulnya kalau belajar sebentar gitu. Ya artinya bukan itu tidak diperlukan tapi ya, memang betul. Ada profil-profil lain yang orang. Ya image itu yang tertangkap di masyarakat di sini. Itu harusnya lebih beragam ya. Ya betul, makanya saya melihat ya kita sebaiknya mendorong orang-orang yang tenaga kerja ya terutama ataupun teman-teman kita yang memang punya kemampuan ya untuk ya kalau memang ada peluang ya, ditangkap dulu peluang itu ya, bekerja sebagai profesional tentunya karena itu manfaat lain ya selain tentu saja untuk benefit kepada pribadi tapi juga itu bisa memberikan cerminan ataupun image yang baik juga kepada bangsa kita secara keseluruhan. Betul sekali. Karena kalau yang datang ahli-ahli ya, misalnya telekomunikasi,
perbankan, dokter, ya, dan yang terkait dengan keahlian, Iya. itu tentu akan memberikan dampak positif. Jadi citra kita perlahan-lahan akan bergeser dari yang domestik tadi worker yang menjadi profesional. Ya. Ya, termasuk yang ini juga. Hal itu apakah jadi ada akibat lain, misalnya brain drain seperti itu? Gimana? Ya menurut Bapak? ini sangat menarik ini karena brain drain ini sebetulnya itu juga artinya tidak serta merta terjadi ya brain drain itu, karena ada juga yang nanti bisa dijadikan sebagai media untuk transfer teknologi. Iya. Kita lihat Iya, kan seperti diaspora India, Pak, ya? India, India, betul. India. India. Itu kan luar biasa itu. Ya. Ya. Mereka jadi orang-orang hebat ya, Di luar, ya tapi kemudian mereka ya back to Indonesia. India. Ya, mereka juga merekrut orang-orangnya Iya, dari negaranya ke sana. Ya, kalau yang bekerja bagus, kalau yang dia pengen kembali membangun perusahaan itu di negaranya. Iya. Gitu. Dan mereka akan terjadi transfer teknologi di situ. Iya. Ya, Transfer knowledge, transfer teknologi. Tergantung bagaimana kita bisa memfasilitasi itu, Ya, Pak. betul, ya. Ya, tenang aja Pak Rian, ini bangsa Indonesia itu jumlahnya banyak. 275 75 juta kan. juta. Insya Allah nggak akan brand lah Indonesia itu. Insya Allah. Ya. Dan kalau bisa yang seperti ini, diaspora ini dibuat satu komunikasi yang baik dengan pemerintah. KBRI ya, kalau dalam hal ini. Ya, kalau di negara-negara setempat yang melalui KBRI, Ya. ya kalau dikoordinir katakanlah ilmuwan dan saintisnya, dosen-dosen itu di Kementerian Pendidikan di Indonesia. Nah, itu karena mereka ini bisa menjadi agen perubahan gitu ya, terutama untuk masalah image citra Indonesia di luar gitu. Benar. Oke. Iya. Ya itu memang. Jadi nanti dulu kita terkenal dengan ulamanya, sekarang juga terkenal lagi dengan ulamanya. Iya, Tapi betul. ulama di bidang lain, Iya. dulu di bidang keagamaan, sekarang di bidang teknologi. Wah, Iya. itu kalau itu bisa terjadi, alhamdulillah. Dan Iya. insya Allah nih kayaknya sudah mulai terjadi ya. Sudah mulai banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang juga di Arab Saudi di sini, termasuk Bapak nih yang Iya. prominent di sini. Ya, menarik nih Pak Rian ngobrol-ngobrol dengan Prof. Anton ini. Jadi memang semakin banyak ya ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama zaman ini yang masuk ke Arab Saudi. Insya Allah mungkin profil Indonesia di Arab Saudi ini akan semakin lama semakin meningkat. Gitu. Amin. Ya, sekalipun memang mungkin tidak bisa orang tuanya sekarang ya. Bisa jadi mungkin nanti anak-anaknya. Di sini kan tentu tidak kita lupakan Insya Allah. ada banyak sekali tenaga domestik, tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi ini. Kita sekarang sudah punya sekolah Indonesia di Riyadh, di Jeddah juga. Bahkan ada universitas terbuka juga di sini ya. Gitu ya Pak ya. Ya itu memang luar biasa itu, kalau memang sebab sebetulnya pendidikan ini kan universal ya, umum itu, siapa saja itu boleh, harusnya punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Dan di Arab Saudi ini peluang itu ada. Betul. Peluang itu sangat terbuka. Di Arab Saudi ini sekolah itu gratis ya. Ya, ataupun kalau enggak terjangkau. Ya. Dan yang saya tahu kalau punya pemerintah itu memang gratis dari S1, dari sekolah dasar sampai S1 kan. Ya, betul. S2, S3-nya juga. Jadi kalau katakanlah di sini warga Indonesia yang di luar ya, mungkin putra-putrinya sekolah dari sekolah Indonesia ataupun sekolah Arab Saudi, dia bisa ngambil S1 di sini di Arab Saudi itu. Nah, kemudian nanti bisa punya peluang untuk ngambil S2, S3 dan seterusnya. Gitu, karena itu memang terbuka gitu, Ya. terbuka. Dan apalagi sekarang sudah mulai dibuka untuk kuota mahasiswa asing, artinya bukan warga negara. Kalau dulu mungkin agak terbatas. Dan di universitas di sini juga memang perguruan tinggi ini juga cukup bagus Pak ya. Ya, relatif ya, artinya Relatif lebih bagus ya dibanding. mereka memang sudah menerapkan sistem yang baik ya untuk pendidikan, sehingga ya tinggal tunggu masa waktu aja. Bukan cuma pendidikan agama tapi Betul, khususnya pendidikan teknologi di dan universitas sains sudah kelihatan. Saya begitu datang ke sini saya lihat, ini memang mereka sudah on the track lah, sudah berada di jalur yang betul. Anggaran belanja negaranya memadai untuk pendidikan. Kalau nggak salah itu nomor 2 setelah militer, nomor 1 anggaran belanja untuk militer, nomor 2 untuk pendidikan. Jadi memang sudah tinggi, dan peluang sekolah itu siapa saja bisa sekolah. Bahkan sekolah dibuat, kampus-kampus itu dibuat di daerah-daerah. Jadi kayak
King Abdul Aziz University di Rabik, dulu ada malah di Yambu, di Kulais, King Abdul Aziz University supaya mendekatkan kepada masyarakat. Bagus Ya, itu. jadi masyarakatnya nggak perlu pindah ke kota jauh-jauh untuk kuliah atau apa. Memang daya tarik Arab Saudi ini luar biasa ya. Terutama itu magnet yang tidak ada di tempat lain itu Haramain itu tadi. Haramain. Tadi Pak Anton kesini juga salah satunya Ya, daya tariknya karena haji. tariknya Kan? karena Haramain ya, Betul, karena ya. pengen beribadah, Ya. tapi sekarang malah jadi tokoh ilmuwan di sini. Alhamdulillah ya itu di luar ini Iya. artinya ya alhamdulillah ada kesempatan gitu, dan bisa bekerja ya Sekaligus artinya beribadah. ya sekali dengan Dengan beribadah, kemudian juga karena kalau saya pribadi melihat pekerjaan pengajar ini ya memberikan ilmu ya, menularkan ilmu kepada orang Itu pun ibadah. ya ibadah betul. betul. Karena kalau ilmu itu dia pakai kemudian bisa untuk katakanlah profesinya dia, itu ibadah. Iya betul, masya Allah. Menarik ini Pak Rian. Nah ini Tapi kita sayangnya ini waktu tinggal tinggal sedikit lagi nih Pak. lagi. Nah ini mungkin yang terakhir Pak Profesor Anton. Barangkali ada pesan-pesan untuk penonton kita, untuk pendengar podcast Ahlan KBRI, baik itu yang berada di Arab Saudi ataupun yang bersiap-siap untuk ke Arab Saudi mengikuti jejak Pak Anton. Silakan Pak. Baik. Jadi sebetulnya semua tergantung dari kita ya. Kita mau bagaimana ya. Artinya kita tetap harus bekerja keras ya. Bersungguh-sungguh ya, kemudian jangan mudah menyerah ya, karena siapapun bisa menjadi apapun sebetulnya. Ya. Pada saya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tetapi tidak ada yang mudah. Ya. Karena semua harus diperjuangkan. Semua harus ada Ya. proses. Harus ada proses ya, perjuangan dan sebagainya. Saya sendiri nggak pernah menyangka bisa menjadi profesor. Karena saya lahir dan besar di kampung, di kota kecil di Brebes, Jawa Tengah, lulus dari sekolah dari SD, SMP, SMA juga di Brebes. Ini nggak tahu apa-apa sebetulnya. Karena memang aksesnya kan sangat terbatas di daerah. Ya. Beda kalau di kota besar ya, misalnya Betul. di Jakarta, Semarang. Orang Jakarta aja, Pak. Betul. Ya ibu kota Ya, provinsi lah, iya. ataupun kota madya lah, Iya. agak mending. Ya, ini Iya. kan kota kecil, Iya, betul. yang Betul. kadang-kadang di peta juga mungkin susah dicari gitu kan. Kalau Tapi Brebes ya- itu lewat tuh kalau Iya, misalnya kita mau lewatan terus. lewatan terus ya. Enggak berhenti orang cuma lewat. Ya alhamdulillah, jadi bisa mencapai level ini pun sebetulnya nggak pernah terbayangkan. Gitu. Jadi ya siapapun bisa ya, dari Indonesia ya. Itu memang peluang itu ada. Cuma kita harus mengambil. Ya. Ya, kalau ada peluang, kesempatan diambil. Karena kadang-kadang kesempatan tidak datang dua kali. Ya. Hanya sekali harus diambil. Dan diperjuangkan Pak. Dan Dengan sungguh-sungguh. berjuang betul Ya. sungguh-sungguh. Jadi bagi teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi pun, ya kita tetap harus berjuang Ya. gitu untuk memperbaiki nasib masa depan. Ya. Karena harus kita yang melakukan. Kita tidak bisa menggantungkan ke siapapun. Ya. Kita sendiri harus punya perencanaan. Kalau katakanlah ada anak ya mau direncanakan mau sekolah bagaimana, kemudian katakanlah sekolah Indonesia atau sekolah Arab, ya, sekolah Arab Saudi maksudnya, nanti bisa masuk universitas juga. Ya. Itu bisa kalau misalnya nggak punya peluang kesempatan masuk universitas Arab Saudi, masuk universitas terbuka. Tapi intinya pendidikan itu salah satu tiket untuk menuju keberhasilan. Iya betul, itu alat untuk ini ya Pak, stratifikasi sosial Pak Betul ya, ya, untuk menanjak ya. Ya, karena pendidikan itu memang bisa, yaitu menjadi tiket yang nanti bisa mengubah sesuatu. Ya, ya baik diri sendiri ataupun masyarakat. Mantap, mantap. Baik, Baiklah, baik. begitu. Ini kita nih podcastnya luar biasa nih. Kita mulai tadi judulnya tentang artificial intelligence, tapi berakhir dengan ini tentang nasihat kehidupan. Ini luar biasa ini. Dan ya dan sangat ya buat kita sangat masuk lah Pak Iya. ya. Baik, tapi kita harus sudahi Pak Profesor Anton. Iya. Terima kasih banyak sudah datang dari Jeddah ke Riyadh. Itu sudah jauh-jauh. Ini insya Allah bermanfaat sekali. Kita juga senang Profesor Anton bisa berbagi banyak dengan kita pada podcast kita kali ini. Baik, demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pendengar podcast kita hari ini tentang artificial intelligence dengan Profesor Anton Satria Prabuwono. Kita akan sudahi sampai sini dan insya Allah kita akan lanjutkan episode Ahlan KBRI Riyadh dengan profil-profil WNI lainnya. Demikian, salam dari kami. Salam dari saya.
Salam dari Pak Sidki dan tentunya juga Selamat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.